Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran SAP PP, QM, MM, dan PM dengan saya Ahmad Yusuf Arif. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang strategi yang ada di MRP, ya. Di mana di video tutorial sebelumnya saya sudah membahas strategi MRP yang 10 dan 20, ya. Kita akan review dulu sebentar, refreshing dulu agar Anda tidak lupa, ya. Ini saya sudah membuat satu sebaran data, ya, tentang strategi grup, ya. Nanti Anda bisa lihat seperti ini, ada beberapa strategi grup yang sering dipakai di dalam MRP, khususnya di perusahaan-perusahaan di lokal, ya. Kita lihat yang sudah pernah dibahas adalah 10 dan 11, ya. Saya akan ulangi. Di sini Anda perlu perhatikan untuk strategi grupnya, dia demand manajemennya menggunakan LSF, ya. Kemudian untuk CIR-nya, customer requirement-nya menggunakan KSL. Alhasil di sini kalau kita lihat, ya, hasil dari tes yang kita lakukan, ya. Kalau untuk yang 10 misalnya ada stok 55, kemudian kita mempunyai peer 100, kemudian peer yang kedua 200, SO-nya 45, ya. Ini peer 1, peer 2, dan SO ini kenapa minus? Karena dianggap sebagai requirement, ya. Kemudian yang alhasil setelah run MRP akan terbentuk plan order 1 dan plan order kedua, ya, yaitu 45 dan 200. Di mana ini maksudnya kenapa 45? Kalau kita lihat dari peer yang pertama ini 100, ya, kita punya requirement 100, maka akan disuggest oleh sistem sebanyak 45. Kenapa? Karena ada stok 55. Jadi peer ini sangat berpengaruh, jadi stok ini sangat berpengaruh terhadap peer, ya. Jadi peer consider terhadap stok. Lalu plan order yang kedua 200. Nah, ini kenapa 200? Karena memang ada requirement di peer kedua 200, ya. Kemudian SO-nya 45. Ini SO sama sekali tidak disuggest ketika kita melakukan proses run MRP, ya. Di plan order 1 tidak dihitung, begitu pula di plan order kedua dan seterusnya tidak dihitung sebagai requirement SO. Kenapa? Karena ini adalah make to stock, ya, make to stock dengan strategi 10, ya, sehingga SO tidak consider terhadap stok, ya. Bagaimana cara menanggulanginya? Nanti SO ini akan disuplai setelah pada saat PGI, ya, pada saat post good issue dia akan disuplai dari stok yang ada, itu, ya. Kemudian yang ke-11, kalau kita Anda lihat di sini, ya, yang 11 ini saya ambil contoh stoknya 10, kemudian requirement per 1, per 2, dan SO masing-masing ada min 22, min 33, min 3, ya. Setelah dijalankan MRP, plan order yang pertama adalah 22, ya. Karena kita tahu di sini plan order yang pertama di sini requirement-nya 22, maka akan disuggest 22. Plan order yang kedua adalah min 33, begitu pula nanti akan disuggest 33. Kenapa mirip seperti ini? Karena dia menggunakan make to stock strategi 11, ya, yaitu yang gross requirement. Jadi seberapa banyak permintaan dan sebanyak itulah yang akan dibuatkan proposal, ya. Dan di sini pun SO sebanyak min 3 itu tidak disuggest, ya, tidak consider terhadap stok. Nanti dia akan disuplai dari stok yang ada, ya. Oke, itu yang kemarin kita bahas di video tutorial sebelumnya tentang 10 dan 11, ya. Sebelum kita melanjutkan ke materi berikutnya, di strategi 30 dan 40, ya. Ini kita akan coba membahas 30 dan 40, bagaimana ini strateginya. Ini masih membicarakan make to stock, ya, make to stock.
Teman-teman nanti bisa merefer ke sini, ke sapindonesia.net. Di sini saya membahas pembaharuan-pembaharuan tentang perkembangan SAP yang sudah saya dapatkan ya, baik itu pada PP, QM, MM, PM. Semuanya nanti Anda bisa lihat secara bersamaan di situs di sini ya. Caranya Anda bisa menggunakan menu yang di atas ini ataupun Anda bisa search di sini ya. Dan ini adalah recent post yang terakhir ya di sini. Nanti pun yang semua strategi MRP saya akan coba nanti upload di sini. Tentu saja pembahasannya tidak detail ya. Anda bisa lihat di sini untuk SAP Indonesia ada silabus yang sudah saya selesaikan ya. Jadi SAP PP ini secara silabus materinya sudah saya sampaikan semua ya di situs ini. Begitu pula tentang PM, KM sudah dibahas mulai dari master data, transaksi sampai ke configurations ya. Jadi untuk yang teman-teman yang memang concern di SAP PPKM PM, Anda bisa merefer ke sini ke situs saya untuk memperdalam tentang SAP yang teman-teman pegang gitu ya, yang handle di modul tersebut. Nah, tentu saja durasi yang disampaikan di sini tidak begitu lama ya, materi yang saya sampaikan. Sekalipun di sini ada video tutorialnya, tapi durasinya tidak seperti yang ada di materi ya. Nah, teman-teman nanti bisa masuk ke sini ke materi .sapindonesia.net. Oke, kita lanjutkan. Nah, di situs yang member area di materi sapindonesia.net ini saya bahas secara lebih rinci, lebih terstruktur untuk konsultan yang memang di PP, QM, MM, dan PM ya. Sedangkan untuk PP sendiri, manufacturing di sini ada tambahan SAP PPPI ya, dan PP Other ini yang repetitive manufacturing. Nanti Anda bisa lihat di sini materinya sudah lengkap. Contoh SAP PP, pembahasan dari materi pertama sampai ke materi config ya. Sampai ke materi 24. Berikut juga saya berikan informasi tentang hal-hal yang ada di PP ya. Hal-hal lain misalnya seperti pembahasan tentang bad determination, apa konsepnya, bagaimana ini cara melakukan pembuatan bad determination ya. Dimana nanti ini fungsinya ketika kita melakukan proses DI bisa dilakukan secara automatically ya, otomatis dalam pengambilan komponen dengan berdasarkan dari bad determination ini yang kita bisa setup dengan konsep FIFO maupun LIFO dan seterusnya ya. Kemudian juga ada factory calendar ini sebagai tambahan karena ini adalah ranah PP yang di setup oleh tim modul PP. Kemudian juga ada Farcon, ini juga merupakan ranahnya PP, MM, SD ya berpengaruh, tapi di PP saya lebih pembahasannya di PP tentang Farcon, varian configuration, bagaimana caranya, dan ini juga ada LSMW, contoh ya, contoh bagaimana cara membuat LSMW, di sini ada video tutorialnya, berikut materi file PDF dan PPT juga saya sampaikan di sini untuk teman-teman yang memang nanti sudah masuk ke member area ya. Jadi nanti ada banyak file PPT. Nah, di sini Anda bisa tinggal klik seperti itu aja, dapatkan materinya, baru nanti saya bahas tentang yang ada di file PPT di video tutorial ini. Begitu seterusnya sehingga rata-rata durasi yang disampaikan di sini cukup lama ya. Anda harus mempersiapkan waktu khusus fokus karena memang materinya di sini per materi ini rata-rata 1 jam lebih ya, 1 jam lebih karena saya membahas bukan saja bisnis prosesnya, juga saya membahas teori-teorinya. Berikut skenario-skenario yang ada di SAP ya. Anda bisa lihat di sini sebagai contoh demand management ini pembahasan dari sisi file PPT X-nya juga banyak.
Kemudian di sini saya simulasikan dengan nanti dengan SAP-nya seperti apa ya. Mudah-mudahan dengan adanya ini ya teman-teman yang memang concern di SAP PP bisa menambah ilmu dan wawasan untuk menangani kasus-kasus atau isu-isu yang ada di project SAP gitu ya. Oke, dan begitu seterusnya untuk QM juga udah lengkap semua. Nanti Anda bisa hubungi saya untuk mendapatkan materi seperti ini. Dan sebagai tambahan ini Anda pun bisa lihat di sini di kursus SAP QM ini juga materinya saya bahas secara sekilas di sini ya. Master data ini contoh seperti ini. Dan ini pun durasinya tidak lama ya, semuanya ada di materi sini sudah masuk ya. Dan QM ya QM juga seperti ini hanya sebagai pendahuluan tapi lengkapnya ada di materi ya. Oke, kita akan coba masuk ke pembahasan yang tentang 30 ya. Nah ini dia materi kita strategi make to stock 30 ya. Bagaimana penerapannya di dalam MRP ya, dalam sistem ini bagaimana. Kemudian nanti kita bikinkan simulasi data ya, hasilnya seperti apa agar Anda bisa memahami konsepnya. Sebagaimana tadi saya sudah paparkan, kita lihat kembali di file Excel yang 30 ini ya. Yang 30 pasangannya adalah LSF dan KL. Nah, nanti Anda mungkin di video sudah saya bahas dari mana kita bisa melihat ini. Nanti juga kita akan coba buka lagi biar Anda tahu ya, biar Anda nggak lupa. Kemudian ini yang 30 juga diberikan contoh simulasi seperti ini ya, agar Anda bisa memahami ya. Secara sederhananya adalah seperti ini, ada stok 30, kemudian ada PIR 100 ya, PIR pertama. Kemudian ada SO 30 ya. Alhasil ketika proses run MRP maka yang terjadi adalah ini plan ordernya akan disuggest 30 ya. 30 dari mana? Dari 100 ini, dari 100 yang ini. Kemudian consider terhadap stok ya. Jadi ada stok 30, kemudian proposal yang disetujui ada 70 ya. Karena ini requirement-nya 100. Lalu dengan SO-nya requirement 30 maka akan disuggest 30. Nah, ini berbeda sekali dengan konsep yang di atas. Kita sudah memasukkan nilai SO, tapi ini SO sama sekali yang 10 dan 11 ini tidak dikonsider dari proposal gitu ya, tapi dia dari stok. Nah, yang 30 ini dibuatkan sebagai proposal. Ini 30 di sini ya, di plan order yang kedua. 30 dari mana? Ini 30-nya dari SO. Gitu ya. Kita akan coba bagaimana di SAP bisa melakukan proses. Kita nanti coba masukkan angka-angka seperti ini. Apakah betul ini teori ini sesuai dengan yang kita harapkan. Oke, tunggu sebentar. Oke, kita sudah masuk ke sistem SAP-nya. Kita lihat dulu yang sudah pernah kita buat ya, yang 30. Kita mengopi material master dari yang ini ya. Sorry. Oke, kita lihat di MRP. Kemudian juga di SO, karena kita akan coba buat SO. Kita lihat di MRP, accounting, dan costing. Oke, kita masuk ke sales organisasi, dia divisinya G4 seperti ini ya. Nanti kita akan coba bikin baru, kemudian kita lihat di MRP. Oke, ini biasa, kemudian di strateginya di MRP 3, 30 ya. Ini adalah production lot size ya. Kemudian ini MRP 4 tidak ada. Scheduling. Oke, ini ya seperti ini ya. Kita coba dari awal ya. Kita buat dulu dari awal. SO MM01.
Oke, nama materialnya adalah ini. Kita copy dari sini. Misalnya saya membuat oke, enter. Oke, sorry, kita ulang. Kemudian basic data 1 kita masukkan. Kemudian sales org data 1. Kemudian MRP 1, 2, 3, 4. Work scheduling. Kita masukkan work scheduling. Kemudian accounting 1, accounting 2, costing 1, costing 2. Oke ya, cukup ya. Oke, SC11, copy dari sini. Nah, ini kita bikin namanya poli ya. Ini suara poli 30 gitu ya. Kemudian kita lihat berikutnya, ini enter dulu. Enter lagi. Enter. Kemudian kita lihat MRP 2 ya. Oke, MRP 3, enter. Nah, ini 30 sudah tercopy ya. 30, kemudian MRP 4. Oke. Dan kita save work scheduling sebentar. Work scheduling. Oke, work scheduling. Kemudian kita save. Oke, ini udah kebentuk namanya. Saya ambil dulu. Kita masukkan ke sini biar jadi dokumentasi ya. Oh, besar. Oke, seperti itu ya. Kemudian setelah membuat material, kemudian kita buat BOM ya, STS01. Ya, material yang barunya ini, kemudian plannya Anda masukkan. Kemudian usage-nya adalah 1. Ini adalah L sebagai stok, saya masukkan misalnya roda, kemudian ini adalah 2, enter. Oke, ini tanggal 1 bulan 12 ya. Kita coba ini tanggal baru, apakah nanti ada masalah. Karena di bulan 12 kita belum closing ya. Tapi nggak apa-apa, kita coba. Kemudian kita save. Oke, ini sudah di save. Berikutnya adalah kita bikin routing CA01. Oke, enter. Kemudian Anda lengkapi usage-nya sebagai production. Statusnya yang general ya, yang ini. Kemudian load size Anda isi satu. Anda lihat di operation. Nah, operation Anda masukkan work center-nya, kemudian ini description, enter seperti itu. Nah, ini akan mengambil control key-nya sebagai ZT01. Kemudian di sininya saya ingin memasukkan misalnya gini. Saya ingin masukkan di sini 1 jam lah ya. Masing-masing 1 jam. Nanti kita akan bahas costingnya, apakah dia udah ada atau belum. Oke, ini udah seperti ini. Enter. Kemudian kita save. Oke, ini udah ke save dengan nomor ini. Kemudian Anda bikin production version C223. Oke, ini dihapus dulu. Ini juga kita hapus dulu.
Kemudian ini Anda copy, Ctrl C, Anda enter dulu, kemudian masukkan di sini. Versionnya pakai yang satu, misalnya itu ini. Kemudian kita enter dulu. Nah, ini validnya 2021 sampai ya, enter dulu. Kemudian ini satu, ini masukkan ini, enter. Kemudian yang tanda kuning ini Anda klik 2 kali. Nah, ini Anda lihat di sini lengkapi untuk yang routing, ini routing. Oke, kemudian grupnya Anda cari. Biasanya ada di paling bawah di sini ya, ini 30. Oke, kemudian enter. Alternatif bom Anda cari dulu. Nah, ini udah menunjuk ke sini. Oke, sudah, kemudian enter. Setelah itu Anda cek, kemudian kita lihat ini sudah konsistensinya sudah oke ya. Kemudian saya save ya. Oke, sudah saya save. Sudah ada di MRP4 ya. Kita lihat di MM03. Di MRP4 sudah masuk ya. Sekarang production versionnya sudah ada. Ya, ini udah ada centang, udah masuk. Oke, itu yang pertama. Kita lengkapi dulu master data, baru kita akan melakukan proses MRP ya. Kenapa demikian? Karena nanti kan kita ingin membuat order. Ya, tentu saja master datanya harus dilengkapi dulu. Oke, kita lihat di MD04 ya. Ini kita lihat material baru, belum ada terjadi transaksi ya, masih kosong. Pertama, coba kita menyamakan dengan konsep di sini. Kita punya stok 30 ya. Oke, 30 /n migo. Anda masukkan materialnya. Oke, kemudian ya masukkan di kolom material, enter dulu, kemudian kuantitinya misalnya sesuaikan ya 30, saya mau masukkan 30 ya. Kita lihat tadi 30, oke 30, kemudian plannya dan storage location, yang ini ya, kita enter. Kemudian ini udah centang, kemudian kita cek. Nah, ini ada pesan bahwa posting only possible. Jadi ini belum kita closing, ya kita buka dulu sekarang. Caranya seperti ini. /n mmpp. Anda masukkan company card-nya yang akan di open. Kemudian saya masukkan tanggalnya di sini. Nah, seperti itu. Kemudian execute. Nah, ini udah kebuka ya. Bulan 12. Kita ulangi. Migo. Masukkan material. Oke. Quantity 30. Kemudian kita enter. Plan. Dan slot. Oke. Kita cek. Oh, ini sekarang ada muncul material ini, accounting datanya belum masuk. Oke, kita kembali ke material master. MM02, kita lihat. Oh ya, accounting satunya di sini tidak ada ya. Caranya bagaimana? Anda masuk ke MM01. Kemudian masukkan material ya bersama industri sektor dan material type, ini dihapus. Kemudian enter. Nah, di accounting 1 di sini Anda lengkapi harganya. Saya memasukkan angkanya, misalnya standar price-nya 300 ya. 300.000. Oke.
valuation kelasnya kita ambil ini. Save. Oke, sudah kita perbarui, kita coba lagi di Migo. Material, quantity, slope dan plan. Oke, kita enter, cek. Oh, minta batch-nya masukkan misalnya 01/12/2021. Kita post. Oke, ini posting sudah berhasil. Kita kembali cek kartu stok kita di sini. Oh, sorry. Cek di sini langsung aja /nmd04. Ya, sekarang udah masuk 30 ya. Begitu caranya. Sebenarnya pada saat transaksi untuk inisialisasi stok saya menggunakan yang 561, tapi nanti juga teman-teman bisa menggunakan by PO ya. Bisa by PO, kemudian di GR, nanti dia akan masuk stok ke di sini di posisi stok dari material itu. Oke. Jadi stok sudah kita buat, kemudian kita buat PIR ya. Ini PIR-nya kebetulan dibuat satu saja. Ini ada 100, kita buat dulu PIR. Ini saya copy. Ini saya /OMD61. Oh, sorry, tidak betul ya. Oke, kemudian ini saya buat karena satu ya, kita buat satu aja, 31/12/2021. Nah, jadi muncul satu, kemudian saya masukkan 100, enter ya, seperti itu. Anda mesti cek dulu kelas, sorry bukan kelas. Kita cek di sini requirement type-nya. Di sini adalah LSF. Sementara ketentuan dari SAP ya untuk 30 ini kita cek. Oh ya, udah sesuai ya. Ini ada udah LSF. Oke. Ini juga Anda harus perhatikan, terkadang memang tidak mengambil dari config. Kalau dari config standar SAP sebenarnya sudah seperti ini, tapi biasanya user merubah di MD61 requirement class-nya ya, sehingga bisa. Jadi Anda harus perhatikan ini. Oke. Ini udah oke, kemudian saya stop. Oke, kemudian kita lihat kartu stop. Nah, ini udah ada apa namanya? Requirement 100, ini minus 100, kita lihat di sini adalah minus 100, betul ya. Kemudian kita belum melakukan proses run MRP ya, ini hanya memperlihatkan bayangan ya, bayangan stoknya bakal segini. Kenapa? Karena nanti si independent requirement ini bakal consider ke sini, ke stok. Jadi dia hanya memperlihatkan bayangan seperti ini. Oke, sebelum run MRP, satu lagi kita lihat, kita buat SO-nya. Di sini SO-nya ada 30 ya. Kita coba dulu bikin SO-nya. /NVA01. Kita ambil yang standar aja. Oke. Kemudian saya coba yang ini, materi itunya, customer-nya. Oke. Ini, enter. Oke, kemudian kita lihat. Oke, kita back. Kemudian materialnya ya, materialnya kita masukkan. Ini materialnya. Ya, kita simpan di situ. Kemudian kuantiti yang diperlukan ada 30 ya. Kuantitinya adalah 30. Oke, kita lihat.
Nah, material 30. Ini di sini 30. Sorry. Enter. Nah, ini dia ada pesan bahwa material ini tidak di-define di GU04, G4 ya. Artinya kita harus membuat dulu di NMM01. Jadi kelengkapan dari material untuk SD ya, modul SD adanya di sales of ini. Ya. Kemudian Anda masuk ke sini. Kemudian kita cari yang ini ya. Nah, Anda masuk, kemudian saya ini. Nah, kemudian dia minta, oke, kita enter dulu. Nah, minta teks ya. Teksnya no tag aja, enter. Save, kemudian kategori grupnya adalah nom ya, ini yang standar. Kemudian save. Oke, sudah kita lakukan perubahan. Kita coba lagi bikin SO. Oke, kemudian saya enter. Nah, sekarang udah masuk ya, nggak ada pesan lagi. Ini kita bikin ya complete delivery, nggak ada masalah. Kemudian yang saya mau tunjukkan adalah procurement. Nah, kita lihat ke procurement. Nah, di sini ada requirement type-nya adalah KL. Ya, Anda perhatikan di sini KL. Ini ada di procurement-nya SO. Dan ini adalah dari config-an, ya, dari config dari MRP, ya. Kita lihat di sini KL, ya, sudah sesuai. Jadi LSF tadi di demand requirement-nya, yang di customer requirement-nya adalah KL, ya, sudah betul ya. Nah, dari mana itu caranya? Ini saya simpan dulu. Kita save dulu. Nah, ini nomor SO-nya adalah 41 ya. 41. Nanti saya tunjukkan config-nya di mana di mana konfigurasi antara PT dan SD tentang MRP ini ya. Oke, ini udah masuk. Kita lihat dulu di kartu stok. Ini saya refresh. Nah, sekarang udah masuk ya. Anda perhatikan di sini 30. Tapi di sini 0 ya. Artinya si 30 ini tidak diberikan dari sini gitu. Yang 100 juga yang Anda perhatikan di sini 100. Jadi tidak diberikan dari sini. Kalau stok berpengaruh, mestinya ini 70 kan, ini 30, jadinya ini 70. Tapi kita lihat ya. Kita lihat apakah betul teori ini 30 100 ya. Kita udah sesuaikan, kita lihat lagi sini. Oke, 30 100. Kemudian apakah setelaran MRP seperti ini ya. 70 30 kita lihat. Sekarang kita run MRP /m md02. Oke, enter aja. Alhasil setelah run MRP maka kalau kita baca di sini LSF ini permintaan dari demand management 100 maka disaja 100 ya. Jadi yang 30 ini tidak dihiraukan gitu ya. Jadi ada permintaan 100, dia akan saja order 100. Kita lihat di Excel-nya apakah sudah betul belum. Nah, ini dia ternyata salah ya. Kita perbaiki. Mohon maaf ini ada salah. Ini berarti 100 ya. Oke. Kemudian kita lihat yang SO-nya ya. SO-nya permintaannya adalah 30. Dan ini adalah tidak dibuatkan proposal. Coba. Sedangkan di Excel saya 30 di sini ada ya, dikoreksi lagi.
Ini 30 tidak ada plan order. Coba kita running lagi sekali lagi. Selesai MJ 02. Oke, sudah, kita lihat lagi. Refresh. Oh ya, ternyata SO ini tidak disaja sebagai proposal, dia akan mengambil dari stok. Berarti ini kita betulkan ya, Excelnya salah. Ini adalah 0, ya tidak ada gitu ya. Oke, jadi ini panahnya saya hapus. Jadi sederhana sekali ya. Jadi ini sepertinya ini 30 seperti yang 10 gitu ya. Tapi perbedaannya plan order dan cheer ini harusnya tergenerate ya. Mungkin ada yang consumption mode-nya 30 ya. Ya, coba nanti ya. Kalau yang memang ini ada kekeliruan, silakan nanti Anda komen aja ya di YouTube ini kenapa, apa betul begini? Mungkin ada hal lain. Soalnya di sini saya memberikan keterangan bahwa semestinya proposalnya itu muncul peer dan cheer ya, peer dan cheer. Tapi nyatanya setelah kita run MRP malah yang muncul hanya yang peer-nya aja, sementara cheer-nya masih tetap ya. Oke. Saya kira itu 30 ya. Kita lihat dulu ini. Tadi saya menunjukkan di mana konfigurasinya dari MRP ya. Kita masuk ke production. Kemudian MRP, production planning. Nah, ini dia. Maintenance, coba kita lihat ini kelas ini ya, kelas. Nah, ini planning strategi ya. Define planning strategi, define strategi group. Oke, kita lihat ini. Nah, ini yang saya maksud tadi bahwa 30 yang ini ya. Ini dia standar SAP-nya sudah dilakukan proses konfigurasi di requirement demand management sama requirement cheer ini di LSF dan KL gitu ya. Sementara tadi kalau kita lihat yang 10, ini 10 adanya di LSF dan KSL. 10-11 sama ya, 10-11 sama, kita lihat 10-11. Nah ini ya 10. Oh 11 mestinya BSF ini ya. Ada keliruan lagi, mohon maaf. Ini yang 11 mestinya BSF. Ini BSF ya. Kita selalu cross check ya. Apakah betul ini. Nah ini. Jadi begini ya, saya simpan dulu perubahannya. Oke, saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Nanti untuk 70 mungkin kita bertahap ini ya. Takutnya nanti Anda jenuh, bosan. Anda pahami dulu konsep yang 30. Mulai dari pembuatan tadi master data, kemudian kita bikin stok ya. Setelah bikin stok, kemudian nanti tadi kita bikin peer juga, bikin peer, kemudian di run MRP, hasilnya yang terjadi seperti itu ya. Nah, ini secara definisi 30 adalah perencanaan produksi sebelum adanya SO. Tetapi SO ikut dalam menyebabkan adanya plan order. Nah, ini seharusnya konsepnya begini nih ya. Perencanaan produksi sebelum adanya SO, tetapi SO ikut dalam menyebabkan adanya plan order ya. Tadi kita sudah lihat kenapa plan order untuk SO tidak di suggest ya. Nanti
saya cari kembali mungkin ada flag-flag yang kita belum aktifkan sehingga tidak muncul plan order untuk SO ya. Atau teman-teman bisa kasih tahu juga untuk sharing, nggak ada masalah, di komen aja, nanti saya akan coba kembali. Oke, saya kira itu dulu ya pembahasan tentang strategi yang 30 ya, masih membahas masalah make to stock. Nanti di next session kita habiskan juga pembahasan tentang make to stock, mungkin satu lagi ya, yaitu yang ke-40 kali ya, yang ke-40 ya. Dan mungkin yang terakhir saya menyinggung masalah strategi yang 20 ya. Karena ini juga sering dipakai, ini make to stock yang dedicate terhadap produksi. SO yang dedicate terhadap produksi. Itu aja mungkin nanti untuk pembahasan strategi-strategi yang ada di SAPBP. Karena kita akan selanjutnya akan membahas nanti tentang product costing ya. Karena ini juga nanti product costing sangat diperlukan sekali untuk modul kita, modul PT sebagai kelengkapan materi ya. Jadi PT harus paham juga tentang bagaimana pola pembuatan harga ya. Costing kalau di material master di costing 2 itu terjadi dari prosesnya tim CO dengan disebut biasanya dengan run cost. Oke, itu aja ya materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai ketemu di video tutorial berikutnya. Saya Ahmad Iswarif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.